Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tabcast, Tabyin Podcast. Bukan sekedar beda, tapi meluruskan fitnah, menegakkan fakta. Para pemirsa, kali ini kita ingin membahas tentang satu hal yang cukup unik. Kita tahu bahwa agama merupakan salah satu sarana untuk membodohi masyarakat. Agama dijadikan sarana dan fasilitas untuk menyebarkan fitnah. Sehingga kalau kita berbicara tentang Syiah, masyarakat awam akan lebih mudah dipengaruhi dan di brainwash pandangannya dengan stigma dan framing-framing yang sifatnya pensesatan. Contoh, ketika orang kemudian menyampaikan Syiah sesat, Syiah bukan Islam, Syiah mencela sahabat, Syiah mencaci istri Nabi, dan lain sebagainya. Adalah hal yang sangat mudah untuk menjatuhkan dan mendiskriminasi tentang faham Syiah dan para pemeluknya. Kali ini kita ingin membahas tentang isu bagaimana diterimanya Syiah di Indonesia. Sehingga kita melihat sudut pandang ini dari perspektif negara. Kita hadirkan seorang pembicara yang sangat representatif di bidangnya, yaitu Dr. Sabara selaku orang yang aktif di lembaga riset milik negara yaitu BRIN. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Dr. Sabara? Alhamdulillah Mas Abbas. Allah, ini satu kehormatan yang besar dan terima kasih sekali Anda mau menyempatkan dan meluangkan waktu untuk berbincang-bincang tentang keahlian dan informasi yang Anda miliki. Tentu saja tentang masalah BRIN ini, ya, Dokter. Ya, antum kan Ana sangat kagum dengan keberadaan antum yang tidak eksklusif tentang identitas. Ya. Antum dikenal sebagai seorang Syiah di BRIN, benar ya? Apalagi ketika tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, kita lebih mudah untuk menyampaikannya secara belak-belakan. Ya, kali ini kita ingin berbicara ini, Prof, tentang masalah banyaknya stigma dan propaganda yang sangat masif. Tentunya kita melihat dari kalangan yang berbaju agama yang berusaha untuk merusak persatuan. Kita kan sangat menyayangkan bahwa agama ini dijadikan sarana yang tidak pada tempatnya. Sementara Rasulullah adalah pembawa rahmat. Seharusnya rahmat itu bisa menaungi semua perbedaan, tapi sebaliknya justru ini tidak demikian. Nah, tapi kita ingin berbicara tentang perspektif negara, Prof. Sebagai antum sebagai yang sangat objektif ini karena antum berada di BRIN, ya kan, kita akan mengulas dan menggali informasi tentang BRIN, bagaimana perspektif BRIN tentang keberadaan Syiah. Langsung kita buka pertanyaan pertamanya supaya nggak terlalu lama-lama nih, Prof, ya. Bisa nggak antum jelaskan untuk pertamanya ini, BRIN sebagai lembaga riset memandang seberapa penting penelitian tentang madhab Syiah? Ya, terima kasih Mas Abbas. Nah, untuk menyapa saya buka dengan pantun ya. Ya, salam. Pagi wisata ke Tahetes. Asik. Naik jalan ke sana naik Metro Mini. Asik. Terima kasih Tabyin Podcast sudah undang saya ke sini. Ya, Masya Allah. Dipandu oleh host yang tampan dan andalan. Ini yang asik. Pencerah umat, pengayom umahat. Sayyidina Abbas. Ya, jadi saya jelaskan dulu. Tuh BRIN itu adalah lembaga riset plat merah ya, milik pemerintah. Hasil merger dari dulu namanya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, BATAN, Badan Tenaga Atom Nasional, BPPT, kemudian LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa, kemudian dan Litbang di Kementerian Lembaga. Sebelum di BRIN saya di Litbang Kementerian Agama di Makassar, tapi mewilayahi provinsi di kawasan timur Indonesia. Jadi bukan hanya perspektif BRIN, sebagai perspektif negara, semua kepercayaan agama dan kepercayaan itu sah hidup di Indonesia. Jadi nggak ada yang diakui dan yang tidak diakui. Bahkan agama pun ya, ada bahasa mengatakan 6 agama diakui, enggak. 6 agama yang mendapatkan porsi pelayanan, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang lain boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia, tidak larangan. Ya.
Demikian pula kepercayaan atau mazhab atau sekte dalam agama-agama tersebut ya, selama tidak mengajarkan kekerasan, selama tidak merongrong kesatuan bangsa, integrasi bangsa, ya itu boleh. Jadi negara sebenarnya menjamin hak kebebasan dalam berkeyakinan dan menjalankan keyakinan, termasuk tentang Syiah. Jadi pada posisinya semua kelompok keagamaan itu penting untuk diteliti. Ya, saya diberiin di pusat riset agama dan kepercayaan, ya, yang fokus pada riset-riset tentang agama, bukan agama sebagai doktrin, tapi agama sebagai fenomena sosial. Dan saya concern pada kelompok riset di bidang kepercayaan lokal dan agama minoritas. Jadi isu-isu bagaimana kelompok-kelompok keagamaan lokal dan kelompok-kelompok agama minoritas ini tumbuh, berkembang, kemudian gerakan keagamaannya seperti apa, relasinya dengan mayoritas seperti apa. Termasuk Syiah Imamiyah. Termasuk Syiah Imamiyah, Isna Syariah. Ya, tadi antum kutip sedikit terkait masalah kepercayaan itu sah-sah saja dan boleh untuk berkembang, untuk diyakini selagi tidak merongrong NKRI. Iya. Nah, artinya bahwa termasuk kan Syiah juga kan seperti itu. Kan artinya banyak isu yang berusaha untuk menuduh bahwa Syiah itu adalah mazhab yang transnasional. Dan beberapa organisasi-organisasi Syiah adalah organisasi yang transnasional. Bagaimana Brin memandang ini? Di transnasional ini kan kita bicara bahwa ada negara lain ya, atau kelompok internasional, kelompok global yang kemudian mengintervensi ya, dan punya garis hierarki struktural ya nggak ada sih sebenarnya. Ya, semua ormas keagamaan di Indonesia ini yang saya tahu ya umum, saya NU, Muhammadiyah, Syiah, ya, Syiah ada ABI, ada Ijabi, ada Persis. Pada saja kalau disebut transnasional karena membawa misi luar, ya itu enggak, setahu saya enggak gitu. Bahwa punya kedekatan emosional ya, karena kesamaan anutan, ya wajar-wajar saja gitu kan. Misalnya kelompok Jamaah Tabligh kedekatannya dengan India, Pakistan, Bangladesh, karena akarnya dari situ gitu kan. NU mungkin dengan Mesir ya, Muhammadiyah dengan negara-negara Arab, ya Iran, Syiah dengan Iran. Ya wajar-wajar aja sih sebenarnya karena kesamaan ideologi, ya ideologi anutan keagamaan. Ya kan, artinya kan panutan mereka, kemudian guru-gurunya terafiliasi dari mana. Artinya itu tidak bisa dikategorikan sebagai transnasional kan berarti kan. Artinya menurut Brin bahwa isu yang beredar tentang Syiah dan kemudian organisasi-organisasi di bawah mazhab Syiah transnasional itu tidak seperti ini kan di pandangan negara. Ya, kita perlu clearkan dulu yang dimaksud transnasional ini apa. Ya, ada ideologi yang dibawa, ada visi, ada misi yang dibawa. Apa sih misi internasional yang dibawa itu apa? Kalau misalnya isu Palestina dianggap sebagai isu transnasional, ya semua akhirnya akan menjadi transnasional. Kalau yang dimaksud adalah khilafaisme, ya dalam arti ingin mengganti dasar negara kita Pancasila dan membawa bentukan model dari luar, ya itu bisa dikatakan sebagai transnasional. Dan setahu saya yang mainstream NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas Syiah nggak ke sana. Iya. Artinya memang ini saya rasa memang isu yang sengaja dibangun untuk terjadi satu persaingan yang tidak sehat ya di antara keyakinan dan kemadhaban, benar ya? Iya. Malah justru mungkin ini bisa disinyalir sebagai agenda-agenda asing, ya Prof. Ya, Indonesia ini kan sangat seksi di dunia ya, karena dia berada di timur jauh dan populasi umat Islam terbesar. Meskipun satu data terbaru mengatakan sudah kalah dengan Pakistan untuk populasi. Tapi kan keunikan Indonesia ini kan ragam suku. Ragam suku dari Sumatera sampai Papua gitu kan. Jadi ini bukan, jadi Muslim terbesar, tapi dengan etnis dan kultur yang beragam. Jadi dan posisi Indonesia secara geografis, secara kultural, secara historis, secara politik, termasuk secara ekonomi itu sangat seksi ya bagi agenda-agenda tertentu dari dunia internasional, sehingga untuk memecah belah Indonesia ini kita tetap
harus waspada itu. Ya. Salah satu triggernya ya yang bisa dijadikan jalan untuk memecah Indonesia agama. Karena itu isu yang paling sangat sensitif untuk orang Indonesia. Ya, jadi pemirsa, kita melihat satu poin yang sangat penting ya, bahwa dalam perspektif negara semua keyakinan selagi tidak merongrong NKRI atau berafiliasi dengan gerakan-gerakan yang radikal ya, yang intoleran, maka semua dianggap sah di dalam mata negara. Yang kemudian bahwa segala hal yang kemudian sangkut pautnya tentang transnasional itu harus didefinisikan dengan jelas. Kalau artinya adalah satu kedekatan emosional, hampir semua yang ada di Indonesia, ya, mazhab Islam memiliki kedekatan nasional dengan negara-negara yang terafiliasi dulunya dengan para tokoh-tokoh dan senior mereka dalam menggali ilmu atau yang menjadi inspirasi, ya kan? Nah, alhasil intinya bahwa perpecahan itu memang menjadi agenda asing, gitu ya, dokter ya. Nah, sehingga ini yang menjadi salah satu kepentingan daripada BRIN dalam mengamati perkembangan dari mazhab-mazhab semua ya, artinya keyakinan-keyakinan semua. Nah, terkait masalah Syiah, ya, dokter, saya ingin tahu bahwa kira-kira apakah bisa dijelaskan pendekatan atau metodologi yang digunakan oleh BRIN dalam risetnya ya tentang Syiah? Apakah mungkin dengan pendekatan yang sifatnya sosiologis kah, historis kah, antropologis kah, atau multidisiplin? BRIN ini kan institusi baru ya, berdiri di akhir 2021. Sebelumnya penelitian-penelitian tentang Syiah dari institusi pemerintah di Kementerian Agama pernah bahkan secara resmi melakukan riset tentang dinamika Syiah di Indonesia dan mengambil titik lokasi di banyak provinsi di Indonesia dari Sumatera sampai Sulawesi. Dan kesimpulannya positif. Kesimpulannya positif. Itu penelitian tahun 2016. Dan bukunya itu di launching 2017 kalau nggak salah ya. Itu hasilnya positif. Nggak ada soal terhadap tentang Syiah di Indonesia. Nggak ada soal. Clear sebenarnya tentang Syiah itu. Nah, di BRIN beberapa kawan saya melakukan riset tentang Syiah. 2024 itu tema besarnya kan filantropi keagamaan. Ada beberapa judul riset tentang Syiah di situ. Filantropi kelompok Syiah. Ada yang kemudian membandingkan filantropi kelompok Syiah dengan NU dengan Muhammadiyah gitu ya. Dan pada filantropis ya, para peneliti mengapresiasi gerakan filantropi di kelompok Syiah. Bukan hanya di Jakarta tapi di beberapa tempat di Indonesia. Ya, bisa disebutkan siapa? Mungkin ada spill dari antum? Karena saya tidak melakukan riset tentang itu ya, tapi beberapa kawan saya melakukan riset, misalnya perbandingan filantropi NU, Muhammadiyah dan Syiah. Terus filantropi, ada yang secara spesifik filantropi Komunitas Ahlul Bait yang menyasar dana mustadafin salah satunya, yang mengambil lokasi di Jakarta, Malang dengan Makassar kalau nggak salah teman saya itu. Dan itu hasilnya positif lah. Ya bahwa filantropi yang dilakukan oleh kelompok Syiah mungkin jauh belum sebesar dengan Muhammadiyah. Karena kan populasi komunitas Syiah di Indonesia kan masih sangat kecil dibandingkan Muhammadiyah misalnya, dibandingkan NU misalnya. Tapi dari komunitas kecil ini gerakan filantropi tumbuh dan tidak eksklusif gerakan filantropi. Ya, artinya kan kita tidak melihat seberapa besar, tapi dari efek dan aspek kebermanfaatannya. Misalnya lebih responsif ketika bencana kan, itu salah satu juga yang disoroti. Ya, artinya berarti secara penerimaan clear di negara, kemudian tidak ada masalah dan sangat positif, ya kan? Ya, artinya bahwa upaya-upaya ini kita harus tahu ya, pemirsa, bahwa kita harus sensitif, kita harus peka dengan semua upaya di atas perbedaan. Kita sudah jelas dari negara yang sangat kaya dengan ras, dengan kultur, dengan perbedaan, itu rentan untuk diadu domba, itu sangat rentan. Sehingga apapun narasi yang berujung kepada kebencian atau hate speech misalnya, atau satu ungkapan-ungkapan yang memecah belah, ini adalah hal yang tidak diajarkan di dalam agama, bahkan dalam kepercayaan atau aliran apapun. Ini sangat jelas ini. Nah, ini ngomong-ngomong ini, dokter, saya melihat di page dokter ada PIN Ahlul Bait Indonesia. Berarti antum secara tidak langsung adalah anggota di... Ya, saya pengurus di Dewan Pimpinan Pusat. Oh, di Dewan Pimpinan Pusat. Litbang. Oh, sejalan berarti saya. Iya, spesialisnya
doktor berarti ya, selain di BRIN memang pekerjaannya ya, memang kesibukan hari-harinya dan kemahirannya, dan juga di DPP berada di lembaga litbangnya ya, di departemen litbangnya. Nah, ini menarik sekali dan saya memang mengikuti antum, dokter. Ya, saya juga mengikuti antum. Kita tahu antum sudah berapa kali mengadakan webinar tentang agama maslahat. Ya, kita ini sebetulnya pengen tahu juga dong. Nah, kalau nggak salah sudah 3 kali antum melakukan webinar ya, ini mau yang keempat kalinya sebentar lagi. Bisa dijelaskan apa itu agama maslahat? Ya, sebelum menjawab tentang beragama maslahat, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang penduduknya sangat agamis. Meskipun Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan. Ya, bukan negara agama. Agama menjadi salah satu variabel pembangunan. Ya. Agama mestinya menjadi kekuatan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Apalagi 2045 kan dicanangkan visi Indonesia Emas kan. Nah, jadi bagaimana agama ini di-empowering, dalam hal ini umat beragama ya, di-empowering untuk mengambil, untuk bisa mencahap dan mengimplementasikan nilai-nilai adiluhung dan ajaran-ajaran agung dari agama itu, sehingga bisa berkontribusi pada pembangunan, menjaga keutuhan dan integrasi bangsa. 2019 Kementerian Agama, sebelum kita bicara beragama maslahat nih, 2019 Kementerian Agama mencanangkan program yang namanya moderasi beragama. 2019 itu ada buku putih yang diterbitkan oleh Kementerian Agama di akhir masa kepemimpinan Bapak Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama. Ya, jadi untuk menjaga agama ini menjadi variabel tadi seperti di pembukaan yang Anda katakan, agama kadang menjadi pemicu fitnah. Ya. Kalau istilah saya, banyak orang mabuk agama. Kalau dulu agama hadir untuk mengajak kita menghancurkan berhala, sekarang banyak orang yang memberhalakan agama, gitu kan. Jadi yang dia sembah itu agama. Istilahnya mabuk agama. Bukan Tuhan lagi. Bukan Tuhan lagi. Nah, jadi otomatis yang bermasalah bukan agamanya. Agama nggak perlu dimoderasi. Pada dasarnya agama itu moderat. Yang perlu dimoderasi adalah umat beragamanya. Pada paradigmanya. Nah, ada 4 indikator dari moderasi beragama itu: toleransi, cinta damai, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Ya, ini moderasi. Jadi bagaimana paradigma agama itu pada titik tengah, wasat, yang adil dan seimbang, ya, dalam ruang sosial, ruang bersama ini, sehingga bisa berkontribusi pada keutuhan bangsa. Jadi orientasinya adalah mencegah radikalisme, menangkal radikalisme untuk menjaga keutuhan integrasi bangsa. Nah, kelanjutan dari moderasi, setelah moderat apa ya? Maslahat. Jadi bagaimana agama itu, dari tadi saya katakan, ya, umat beragama ini di-empowering untuk menjadikan nilai luhur, adiluhung dari agama itu untuk berkontribusi pada pembangunan. Di rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 yang kemudian di breakdown pada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029, disebut salah satu program strategis nasional, program pembangunan nasional itu adalah beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Satu dari 13 program pembangunan nasional yang menjadi prioritas. Nah, jadi bagaimana agama ini diimplementasikan membawa maslahat, ya kan? Ya, ada pantunnya. Iya, boleh. Makan nasi, lauknya daging sekerat. Makan yang banyak supaya sehat. Ya salam. Beragama itu pada dasarnya maslahat. Karena tujuan agama itu adalah rahmat. Keren. Ya, itu. Nah, iya. Bagaimana agama ini tidak hanya menjadi sekedar sarana ekspresi ritual spiritual, tapi juga berimplikasi pada wilayah sosial. Nah, beragama maslahat menjadi nomenklatur pembangunan agama dalam rangka menyambut visi Indonesia Emas 2045. Skopnya di mana? Di bidang sosial. Ini disebut dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional. Sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ekologi, lingkungan. Jadi bagaimana agama berkontribusi pada pembangunan lingkungan. Ya, misalnya ada ekoteologi, ya kan? Bagaimana dalam pembangunan ekonomi, politik, budaya, ya, sosial. Nah, ABI
sebagai salah satu ormas yang terdaftar resmi di negara ini, dan salah satu tugas ormas adalah berkontribusi pada pembangunan. Karena ABI adalah ormas keagamaan, maka kontribusi ABI adalah pada pembangunan bidang keagamaan. Nah, dalam dokumen tadi rencana pembangunan jangka panjang nasional ada diksi beragama maslahat, dan ABI harus turut serta di situ, ya, memberi ruang, memberi masukan, gitu ya, memberi perspektif, ikut juga membincang, mengkonsep, ya. Mumpung beragama maslahat ini belum ada blueprint-nya. Kalau moderasi beragama sudah ada blueprint-nya, ini belum ada blueprint atau buku putihnya, sehingga saya merasa sinergi ABI terhadap pembangunan ini dengan mengangkat tema itu yang diturunkan dalam tema-tema ekonomi, politik, sosial, dan ekologi sebagai kontribusi organisasi ini terhadap pembangunan negara. Ya, secara nggak langsung berarti ini adalah salah satu juga upaya dari BRIN, ya, selain mengkontribusikan secara maksimal dengan keberadaan ABI dalam beragama maslahat tadi, maka secara nggak langsung juga menjadi salah satu bentuk klarifikasi atau upaya untuk meluruskan stigma yang selama ini buruk terkait Syiah, ya. Kalau kata Imam Mahdi kan tidak perlu jelaskan dirimu kepada orang, ya. Karena orang yang mencintaimu tidak butuh itu, yang membencimu juga nggak perlu itu. Tapi kita berbuat sesuatu saja, berkarya saja, ya. Ya, berkarya, tunjukkan bahwa kita ini inklusif, ya. Kita ini juga bagian dari rumah besar NKRI dan ingin berkontribusi dengan kemampuan yang kita miliki. Efeknya itu bisa meluruskan stigma, itu efek bagi saya, itu akibat. Tapi bagaimana kita membangun sebab dengan kreasi, dengan dedikasi, dengan karya, dengan kontribusi yang bisa kita berikan. Ya, itu memang hal yang tidak bisa dibantah memang, Dokter. Cuman kan kalau melihat dari lapisan masyarakat kita, ya, dengan kondisi rata-rata masyarakat yang bisa dikatakan awam, kalau kita ngelihat bahwa rata-rata IQ orang Indonesia ini rendah, ya kan. Kalau kita melihat seperti di Cina atau di Iran, di Rusia, ini akan menjadi hal yang sangat sulit untuk diruntuhkan, ya, kesulitan mereka, kebersatuan mereka, dan kepekaan atau kesadaran tentang masalah waspada musuh, ya kan, dengan segala upayanya ingin merusak persatuan, bagi mereka hal yang jelas. Makanya negara mereka itu sangat susah untuk diadu domba, untuk dipecah belah, ya kan, meskipun masyarakatnya besar seperti Cina misalnya. Karena masyarakat mereka sudah melek gitu loh, melek semuanya, melek informasi, melek tentang masalah bahaya apabila keragaman ini runtuh, nasionalisme dibeli dan menjadi murah. Tapi untuk di Indonesia ini seringkalinya seperti itu. Persoalannya kan itu. Ya. Persoalan bagaimana agama ini masih menjadi isu sensitif yang bisa sangat laku lah untuk menjadi pemicu konflik lah. Ya itu. Ya, karena tadi faktor kesadaran kedewasaan dalam beragama. Makanya kemarin itu 2019 sudah tepat moderasi beragama sebagai program, ya. Dimoderasi dulu nih paradigma beragamanya. Berhasil atau tidak? Ya, walau-walam. Tapi paling tidak, pada dasarnya, saya juga banyak melakukan riset tentang bagaimana budaya toleransi itu di kalangan masyarakat. Sebenarnya kebudayaan kita itu, sejatinya masyarakat Indonesia itu toleran. Sejatinya masyarakat Indonesia toleran. Cuma pengaruh-pengaruh baru aja, pengaruh-pengaruh asing atau paradigma keagamaan yang radikal, yang eksklusif, ini yang ya belakangan memengaruhi paradigma keberagaman, ya, sehingga muncul radikalisme itu. Sejatinya kebudayaan kita, agama yang menyatu dengan kebudayaan kita ini mendorong adanya toleransi. Ya, visi dari beragama maslahat tadi, ya, bahkan sampai mendorong terkait masalah ekologi tadi. Termasuk ekologi. Artinya kan ini sebetulnya upaya yang sangat komprehensif. Ya, tapi kenyataannya begini, Dokter. Saya bukan mau sinis ya kepada satu lembaga, misalnya sebut saja Majelis Ulama Indonesia. Ya, kita melihat bahwa seringkali hal-hal yang diungkapkan oleh awam untuk menyesatkan Syiah dan mendiskriminasi, bahkan membuli, ya, para pemeluk mazhab Syiah, itu berdasarkan dari keputusan fatwa yang sifatnya partikular, kan gitu, tidak mewakili lah. Seperti kita katakan, yaitu MUI Jawa Timur. Nah, artinya kenapa bisa sekelas MUI Jawa Timur itu memproduksi satu fatwa yang sifatnya adalah fitnah
dan propaganda dan digunakan sebagai alat sampai saat ini sebagai orang-orang yang tidak suka kepada Syiah untuk mematikan karakter para pemeluk Syiah. Kan seperti itu. Nah, sementara mereka kan punya lembaga pusat. Artinya saya melihat dari pusat ke wilayah itu terjadi miskonsepsi yang dibiarkan. Iya kan? Kan artinya seperti itu. Nah, kalau kita melihat artinya ada sesuatu yang janggal dan tidak selaras dengan kebijakan yang ada di pusat, harusnya kan diklarifikasi itu tidak benar. Artinya begitu bahwa MUI Jawa Timur mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan pusat. Tapi kan sampai sekarang kan tidak ada kan seperti itu. Artinya kan dibiarkan. Ya kan? Artinya kan memang lembaga-lembaga seperti ini memang sangat disayangkan. Nah, saya melihat bahwa seharusnya ya kan orang itu merujuk kepada negara gitu loh. Benar nggak? Ya, langkah-langkah negara. Ya, pertama MUI sudah lama dicatut oleh kelompok yang anti Syiah ya. Ya, yang kelompok intoleran khususnya mempersoalkan Syiah. Coba dicatut misalnya fatwa MUI 84, ya kemudian yang buku-buku yang dikatakan fatwa dari MUI itu kan sebenarnya nggak ada fatwa resmi dari MUI pusat ya, tentang kesesatan Syiah atau kesesatan Syiah lah. Demikian pula dari dua ormas besar Muhammadiyah dan NU tidak ada sikap yang tegas dalam hal penyesatan Syiah. Tidak ada pernyataan resmi maksud saya. Nah, ketika ada satu MUI di tingkat provinsi yang memfatwakan itu, ya akhirnya kemudian menjadi rujukan dari kelompok-kelompok takfir, menjadi legitimasi. Nah, posisi MUI ini kan sebenarnya ormas, bukan lembaga negara. Sebagai ormas, semua ormas adalah mitra bagi negara. Jadi MUI, NU, Muhammadiyah, ABI posisinya sama. Ormas yang berposisi sebagai mitra bagi pemerintah, bagi negara. Kalau yang antum sampaikan tadi terkait masalah moderasi beragama tadi, misalnya visinya adalah toleransi, ya kan, kemudian cinta kasih dan lain sebagainya. Artinya kan harusnya ini menjadi sorotan dong oleh BRIN. Yang saya sayangkan sebenarnya MUI pusat tidak mendisklaimer itu, fatwa itu ya. Jadi sehingga ini menjadi liar. Kalau BRIN sendiri ya melakukan riset tentang kelompok keagamaan secara umum ya, tidak spesifik Syiah saja, tapi kelompok-kelompok umum, kelompok-kelompok khusus. Ya ada sedikit perhatian misalnya bisa di kelompok riset saya ada kelompok keagamaan yang mendapatkan marginalisasi secara fakta sosial ya. Negara tidak memarginalisasinya, meskipun ada oknum-oknum aparat negara yang ikut terlibat dalam memarginalisasi, mendiskriminasi kelompok-kelompok keagamaan tersebut. Jadi ini sebagai sebuah fenomena sosial yang penting untuk di riset ya, dalam rangka menjaga keutuhan mozaik besar bangsa Indonesia ini yang bineka. Bahkan sampai sekarang itu terjadi. Kalau saya katakan kan memang intoleransi itu gerbong berbeda kan begitu. Bahkan dia tidak cuma hanya Syiah ya, tapi saya lihat bahkan kemarin pendirian gereja di tempat-tempat tertentu kan sampai kemudian dilarang, bahkan dipukuli. Ya kan, seperti paham Ahmadiyah misalnya kan udah lama dipersekusi juga. Sampai sekarang mereka bahkan sampai sekarang itu introvert loh orang-orangnya. Iya, kasihan juga. Kalau saya banyak berinteraksi dengan mereka. Saya berapa kali ketemu itu mereka lebih banyak menceritakan tentang persekusi daripada tentang ideologinya. Seperti itu. Ini sangat disayangkan sebenarnya. Apa kira-kira langkah-langkah dari BRIN untuk meluruskan hal ini? BRIN sebagai lembaga riset kan mempublikasi hasil-hasil riset, dan tentu saja dari hasil riset kan tidak hanya untuk sekedar publikasi riset, tapi memberikan masukan, tawaran, langkah-langkah program ya, dalam rangka menyelamatkan rumah besar ini ya, dari disintegrasi gitu ya. Jadi kalau saya sih kalau bicara spesifik Syiah mungkin enggak, tapi pada semua kelompok keagamaan. Ini fakta sosial yang ini kalau dibiarkan menjadi kanker yang bisa menggerogoti sehatnya dan warasnya masyarakat anak bangsa ini kan. Ini masalah. Jadi perlu kita pikirkan langkah-langkah strategis. Jadi moderasi beragama itu sudah cukup bagus lah sebagai sebuah program. Beragama maslahat ini kan juga bergandengan dengan, tadi saya lupa ya, beragama maslahat dan berkebudayaan maju di satu paket. Kita beragama maslahat, dengan beragama maslahat kita maju secara kebudayaan. Kemudian kita maju, jadi tidak lagi primitif mempersoalkan perbedaan. Itu kan hanya orang primitif, kekanak-kanakan, infantil yang mempersoalkan perbedaan kan. Pada tingkat dewasa itu perbedaan sudah menjadi
semacam spektrum yang indah sebagai taman bunga yang banyak bunga. Kalau cuma satu jenis kan monoton, tidak indah kan. Jadi orang dewasa melihat perbedaan itu sebagai rahmat, bukan lagi sebagai hal yang harus dipersoalkan. Nah, kalau masih mempersoalkan perbedaan berarti ada kebelum atau ketidakdewasaan, sehingga perlu upaya pendewasaan. Artinya gagal dalam moderasi tadi. Bukan bicara gagal, tidak gagal, itu belum diukur juga gagal tidak gagalnya. Dianya, sumber daya manusianya tidak bisa mengikuti. Tapi kalau saya pikir begini, sebenarnya yang intoleran, yang radikal itu sedikit, tapi ribut. Suaranya nyaring, sebenarnya sedikit. Minoritas sebenarnya. Mayoritas masyarakat Indonesia ini toleran, moderat. Kita bukti dari berbagai riset menyebutkan indeks kerukunan umat beragama di Indonesia itu selalu dalam tingkatan yang tinggi. Tapi ada fakta-fakta minor misalnya. Ada 100 orang, 95-nya toleran, inklusif, 5-nya radikal. 5 ini akan menjadi bikin soal. Caper dia. 5 ini yang akan menjadi persoalan kan. 95-nya baik-baik saja, 5-nya tidak baik-baik saja. Ini yang menjadi sorotan. Ini bagi saya fakta-fakta yang bersifat masih kasuistik. Tentu tidak bisa kita biarkan. Ini akan tidak bisa, kalau dibiarkan akan seperti saya bilang tadi, sel kanker yang menggerogoti kesehatan dan kewarasan bangsa kita. Jadi kampanye toleransi, kampanye moderasi, kampanye kebinekaan itu harus terus kita programkan, harus terus kita gaungkan. Sesama anak bangsa, apapun agamanya, apapun mazhabnya, apapun kelompoknya, kita bergandengan tangan. Sehingga kita harus membangun jejaring lintas iman, lintas kelompok keagamaan. Kita harus berjejaring itu dengan kelompok-kelompok, semua kelompok keagamaan. Supaya kita benar-benar kuat bergandengan tangan. Sehingga yang sedikit ini tadi ini akan tereksklusi dengan sendirinya. Saya mau pesan, yang mayoritas jadi ributnya yang minoritas ini karena yang mayoritas diam. Jangan diam dong. Kita juga harus bersuara. Membenarkan harus. Kalau mereka mengkampanyekan penyesatan, mengkampanyekan fitnah, mengkampanyekan perpecahan, kita harus dengan suara yang lebih keras. Mengkampanyekan persatuan, mengkampanyekan toleransi, mengampanyekan moderasi. Tidak hanya dalam bentuk slogan, testimoni, tapi dalam aksi. Kita duduk bersama. Tidak perlu formal, kita ngopi bersama. Di situ ada orang Syiah, di situ orang Ahmadiyah, di situ ada orang Kristen, Hindu, Buddha. Kita ngopi bersama, kita ketawa-ketawa bersama, kita nonton bola bersama di GBK, sama-sama ngangkat bendera merah putih, dukung Indonesia. Apapun keyakinan dan perbedaannya. Semua kita sama ketika kita di GBK, nonton tim kesebelasan kita, timnas kita semua sama dukung Indonesia. Pada dasarnya kita adalah satu. Ini harusnya saya tutup dengan pertanyaan ya. Ternyata pesan antum ini sudah melocking semuanya. Saya rasa sudah sangat cukup gamblang ya. Intinya bahwa yang penting kita dapat perspektif daripada lembaga riset negara tentang keberadaan Syiah. Bahkan akhirnya tadi kita tahu dengan perbedaan yang lain ya, bukan hanya kepada Syiah. Ya pemirsa, dari semua pembahasannya yang paling inti adalah intoleransi dan radikalisme itu musuh semuanya. Musuh agama dan juga musuh negara. Di sini kita harus paham posisi dan harus menjadi perekat bahwa persatuan adalah harga yang tidak bisa ditawar. Bahwa kebersatuan itu adalah pondasi dan akar dari eksistensi sebuah negara. Artinya harus ada sinergi antara agama dengan ajarannya yang mengajarkan semua bentuk kemaslahatan, dan juga negara yang memiliki prospek dalam visi yang maju, bahwa sejatinya perbedaan ini khususnya terkait masalah penelitian keyakinan itu masuk dalam satu rangka, yaitu beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Nah, dalam rangka untuk apa? Dalam rangka menyongsong Indonesia emas 2045. Artinya sesuatu perbedaan, sesuatu yang kekanak-kanakan atau ketidakdewasaan ini rata-rata semua ditengarai oleh gerakan-gerakan intoleran. Dan pasti jumlahnya sangat sedikit. Sudah dikatakan bahwasanya ini adalah minoritas. Minoritasnya minoritas yang mereka sangat begaduh dan memiliki sifat kekanak-kanakan yang dikatakan adalah caper. Anak-anak kecil suka caper sehingga seolah-olah terlihat besar.
Yang mana bahwa tidak bisa kita menilai sesuatu yang kecil, sudut pandang yang kecil kemudian merepresentasikan semuanya atau mayoritas. Jelas bahwa negara adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan perbedaan. Artinya narasi-narasi yang sumbang berarti memusuhi negara dan memusuhi adanya beragamaan. Oke. Saya cukupkan di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, saya tutup pantun ya. Ini boleh. Ini buat Dr. Sabara ini sangat jago pantun. Silakan. Buat tape bahannya bahas dicampur dengan ragi. Terima kasih Mas Abbas. Lain waktu kita ngopi lagi. Iya dong, harus. Ini sangat asik. Terima kasih. Panutan sekali ini Dr. Sabara, sangat humble dan sangat membaur dengan yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan Anda boleh mengusulkan tema di kolom komentar. Apapun yang menjadi usulan yang menarik kita akan pertimbangkan dan segera kita akan jadikan topik dan tema pembahasan. Tabiin Podcast bukan sekedar beda tapi meluruskan fitnah, menegakkan fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.